Shalom adik-adik di rumah, selamat sore. Salam, selamat sore kakak. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, sebelum kita memulai acara sekolah minggu pada sore hari ini, berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Hingga tiba saatnya pada sore hari ini Bapak, kami akan ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam Sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. mengalir bersamamu, bersuka Di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan Di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yesus kekasih jiwaku, Sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Ku angkat
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Desi. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin dengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman itu tertanam dalam hati kami Tuhan, dan bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, berkatilah Kakak Desi yang akan bawakan firman, supaya firman yang Kau bawakan itu menjadi rema untuk kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berserah. Haleluya. Amin. Amin. Hai, ketemu lagi dengan Kakak Desi di sini. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Senang ya, semangat sekali ya. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama Tuhan dengan teman-teman kami di Kingdom Kids untuk ibadah online. Tuhan,
Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditanami oleh benih-benih firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, urapi lidah bibirnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan itu Tuhan adalah perkataan firman yang keluar daripada-Mu sendiri. Biarlah Tuhan setiap benih yang ditanam firman-Mu itu Tuhan bertumbuh subur dan berkembang Tuhan, berbuah di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati juga setiap kakak pembina yang sudah melayani di WL dan puji-pujian. Tuhan yang memberkati pelayanannya dan Tuhan tambahkan berkatnya. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak akan bercerita tentang satu tokoh Alkitab. Dan ini sudah sering sih kita dengar. Dan ayo coba tebak, ada lagunya loh. Kira-kira lagunya begini. Orang pendek, kecil, benar dia. Ada yang tahu? Apa? Siapa? Ya, betul. Good kalian. Ya, kita akan Kakak Desi akan bercerita tentang Sakeus. Judulnya hari ini firman Tuhan adalah Sakeus memanjat pohon. Nah, zaman dahulu di kota Yeriko ada seorang bernama Sakeus. Sakeus badannya pendek. Dia lebih pendek dari teman-temannya ya, dari orang-orang lain. Dia badannya lebih pendek. Nah, Sakeus ini pekerjaannya apa ya? Oh, Sakeus ini bekerja sebagai pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai? Kalau sekarang pemungut cukai itu adalah seorang yang pemungut pajak. Nah, ada yang salah dengan kerjaannya? Nggak ada. Nah, zaman dahulu atau sampai sekarang pun ada yang namanya pegawai pajak ya. Nah, tapi si Sakeus ini melakukan hal yang tidak baik, adik-adik. Dia sukanya memungut pajak atau memungut cukai lebih dari yang seharusnya. Nah, sisanya yang diambil yang lebih banyak itu masuk ke kantongnya sendiri. Jadi dia memperkaya dirinya sendiri, adik-adik. Nah, itu tidak baik ya, tidak benar. Nah, karena hal itu orang-orang Israel, karena yang di pungut pajak itu adalah orang Israel ya, membayar kepada orang Romawi. Nah, orang-orang pada nggak suka sama Sakeus karena dia berlaku curang, ya kan? Dia ini semuanya pada, Sakeus ini bagaimana sih? Dia tidak bisa menjadi pegawai yang baik, ya kan? Dia melakukan hal yang tidak baik ya, yang berdosa ya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Nah, karena Tuhan Yesus kan sudah terkenal tuh, dia datang ke kota Yeriko, banyak orang yang tahu, yang mendengar hal itu. Wah, Yesus datang. Wah, mujizat apa lagi ya yang akan dibuat oleh Tuhan Yesus. Nah, termasuk juga Sakeus, adik-adik. Nah, Sakeus juga kepengen lihat Tuhan Yesus. Nah, karena saking orang banyak ini bertemu pengen melihat Yesus, Sakeus yang tubuhnya pendek nih, dia nggak bisa lihat Yesus. Aduh, dia nyelip sana sini tuh di antara orang banyak, dia tidak bisa melihat Yesus. Nah, kira-kira kemudian Sakeus tinggal diam atau berpikir, wah, aduh, tubuhku pendek ya. Kemudian dia punya ide, aku akan naik ke pohon ara. Aku akan manjat ke pohon ara. Nah, kemudian dia naik ke pohon ara. Tujuannya hanya satu, pengen melihat Tuhan Yesus. Dia tuh penasaran, Tuhan Yesus tuh kayak gimana sih gitu. Dia penasaran, kemudian dia naik pohon ara. Nah, sesudah dia naik pohon ara, dia sudah manjat nih di atas pohon. Tiba-tiba Yesus yang ada di bawah pohon itu melihat ke atas, nengok. Ting! Wah, ada Sakeus di situ.
Tuhan Yesus langsung tahu kalau itu Sakeus. Hebat ya Tuhan Yesus. Dia ngenalin, dia langsung bilang, Sakeus, turun. Aku akan menumpang di rumahmu. Sakeusnya terkejut. Wah, dia tapi sangat gembira. Dia cepet-cepet buru-buru turun, adik-adik. Nah, dia cepet-cepet buru-buru turun untuk menyambut Yesus. Dia antusias banget. Yesus mau ke rumahku. Wah, aku akan memberinya makan. Dia mau datang ke rumahku. Wah, dia cepet-cepet turun. Nah, tapi berbanding terbalik, semua orang bersungut-sungut, nggak suka. Loh, gimana sih Tuhan Yesus? Kok Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Sakeus sih? Sakeus kan orang berdosa. Dia melakukan hal yang tidak baik loh. Kok Tuhan Yesus mau ya? Nah, tapi mendengar hal itu, setelah Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Tuhan Yesus datang ke rumahnya Sakeus, Sakeus mendengarkan firman yang diberikan oleh Tuhan, Sakeus langsung berubah hatinya. Wah, dia tidak pelit lagi adik-adik, tidak memperkaya diri. Apa yang dilakukan luar biasa oleh Sakeus. Dia langsung bilang, Tuhan Yesus, aku akan memberikan setengah hartaku untuk orang-orang miskin. Hartanya Sakeus tuh banyak adik-adik, dia orang kaya tuh, lihat. Topinya aja emas, itu kalungnya lu lihat, jenreng banyak. Tapi dia nggak pelit lagi, dia nggak memperkaya diri. Dia begitu ketemu Yesus, dia langsung mau memberikan setengah loh, udah kira-kira enggak sepertiga, enggak seperempat, tapi setengah. Setengah itu banyak loh adik-adik ya. Separuhnya akan memberikannya kepada fakir miskin. Wah, semua orang pada terkejut. Enggak sampai di situ juga, dia lanjut lagi ngomong. Nah, Tuhan, jikalau ada orang yang dulu pernah aku peras, aku akan memberikan kembali hartanya 4 kali lipat. Nggak main-main. Jadi kalau misalnya dia dulu ngambil hartanya 1.000, dikembalikan 4.000. Kalau dulu ngambil hartanya 10.000, dikembalikan 40.000. Hebat ya. Wah, semuanya pada wow, amazing. Termasuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung berkata, wah, telah terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Ini juga berlaku buat Sakeus, karena Sakeus adalah juga anak Abraham. Anak Abraham itu artinya anak perjanjian, anak Allah. Wah, Sakeus bertobat adik-adik. Nah, kemudian orang-orang juga bingung, kenapa Tuhan mau ya datang ke Sakeus? Tuhan menjawab, Tuhan datang untuk menyelamatkan orang yang tersesat. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan. Tetapi adik-adik, kakak Desi mau bertanya, seandainya nih kita main ya, berandai-andai ya, seandainya waktu itu Sakeus, dia pengen nih ketemu Tuhan Yesus. Karena tubuhnya pendek, dia nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Tapi seandainya nih dia diam aja, kira-kira bakal ketemu Tuhan Yesus nggak ya? Ketemu nggak ya? Mungkin iya, mungkin tidak. Who knows? Nah, tapi karena Sakeus mengambil inisiatif, dia berinisiatif, dia nggak tinggal diam, dia nggak menyerah, dia nggak putus asa. Dia mencari cara. Gimana caranya aku bisa lihat Yesus walaupun tubuhku pendek. Dengan dia berinisiatif, dia naik pohon, manjat pohon. Nah, adik-adik bayangin ya, orang pendek nih, kakak di sini pendek nih, kakak di sini pendek loh. Kalau manjat pohon yang tinggi sekali, susah loh itu, butuh usaha yang keras loh. Apalagi naik mau manjat pohon, badannya gendut. Aduh, susah loh itu. Karena Sakeus juga digambarkan, ini gambarnya dia orangnya gendut adik-adik. Dia bukan orang yang dia orangnya gendut loh. Dia bukan orang yang kurus, pendek, gendut, ya kan? Dia naik pohon itu, manjat pohon itu susah minta ampun. Tapi dia saking pengen ketemu Tuhan Yesus, dia punya inisiatif ya. Dia berinisiatif, nggak mau tinggal diam. Akhirnya dia ketemu Yesus dan terjadi pertobatan. Dia bertemu dengan Yesus, dia bertobat.
ya kan? Inisiatif itu tidak datang hanya dari Tuhan saja. Kita nggak bisa hanya menunggu dari Tuhan saja. Oh Tuhan, selamatkan aku. Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku minta ini. Tapi kita diem aja, nggak ada usaha, nggak bekerja. Contohnya, kalau kita minta sama Tuhan, berdoa kencang, Tuhan Yesus, aku mau ranking 1. Aku pengen juara kelas Tuhan. Aku pengen nilaiku bagus. Aku pengen naik kelas. Tapi hanya doa aja, kita nggak ada inisiatif, kita nggak belajar, kita nggak berusaha untuk wah gimana ya caranya supaya bisa mengerjakan soal ini. Kalau nggak tahu, tanya dong sama guru, sama mama. Jangan, aku kan sudah berdoa, yang penting aku sudah berdoa tapi nggak belajar. Ya nggak bisa adik-adik. Jadi tidak hanya inisiatif, tidak hanya datang dari Tuhan. Tuhan Yesus datang berinisiatif loh. Dia datang ke kota Yeriko, ya kan? Dia mau, mungkin di situ dia punya, Tuhan udah tahu kan, udah ada rencana dia mau ketemu Sakeus. Ya, tapi coba bayangin kalau misalnya Tuhan Yesus hanya yang punya inisiatif, dia yang datang ke kota Yeriko, kemudian Sakeus hari itu nggak naik pohon, nggak manjat pohon. Ya tetap ketemu mungkin, tapi butuh waktu yang lama dan panjang. Itulah coki-coki. Itu mungkin yang terjadi adik-adik. Jadi prosesnya jadi bisa lama. Nah, tapi karena Sakeus berinisiatif, dia mempercepat proses itu. Nah, adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang berinisiatif. Tidak hanya nunggu pertolongan Tuhan, tidak hanya menunggu Tuhan tolong aku Tuhan, tidak hanya nunggu Tuhan, tapi kita harus berinisiatif ya, berinisiatif dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Misalnya aku pengen juara kelas, ya berdoa dan belajar sungguh-sungguh, ya kan? Berkat Tuhan memberikan kepintaran kepada kita juga melakukan usaha dengan belajar yang rajin, ya kan? Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Nah, semoga adik-adik menjadi anak-anak yang berinisiatif, tidak hanya tinggal diam. Ayat hafalan kita hari ini di Matius 7 ayat 7 yang berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.